Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di Bagi-Bagi Cerita Sejarah Alkitab. Menyampaikan sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana. Nah, masih dalam buku Survei Perjanjian Baru, penulis Merrill Ceteni. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita tentang latar belakang sosial dan ekonomi. Di latar belakang ini saya akan menyampaikan cerita tentang golongan masyarakat pada saat itu, kemudian bahasa yang digunakan, Yesus menggunakan bahasa apa ya, murid-murid apa ya, dan pemerintah pada zaman itu menggunakan bahasa apa ya, dan ilmu pengetahuan itu sangat berkembang, saudara, pada zaman pra perjanjian baru, intertestamental sampai pada zaman Yesus. Ilmu pengetahuan sangat berkembang, hanya teknologinya saja yang masih sederhana. Kemudian mata uang dinar ya. Kita sering baca di Perjanjian Baru mata uang dinar. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bentuknya mata uang dinar. Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini, tonton sampai selesai ya. Baik, kita mulai pada slide pertama, latar belakang sosial dan ekonomi. Nah, selama masa pemerintahan Herodes dan anak-anaknya, jabatan keimaman bangsa Israel dipegang oleh dinasti Hasmoneus. Dinasti Hasmoneus saya sudah sampaikan pada video sebelumnya, adalah dinasti yang berhasil mengalahkan Yunani. Ya, waktu itu Yunani yang menjajah Palestina dan mereka berontak, mereka berhasil memimpin bangsa Yahudi di Palestina 100 tahun ya. Nah, kemudian digantikan oleh pemerintahan Kaisar Romawi. Waktu itu Palestina ya dipimpin waktu zaman Yesus oleh pemerintahan Herodes ya, tapi kerajaan Romawi. Nah, dinasti Hasmoneus ini diberi kepercayaan oleh pemerintahan Herodes untuk apa? Sebagai jabatan keimaman di Bait Allah. Mereka yang menguasai lalu lintas perdagangan yang berhubungan dengan Bait Allah ya, perdagangan yang berhubungan dengan Bait Allah. Mereka mendapat keuntungan dari penjualan hewan kurban dan dari hasil penukaran uang dalam hubungannya dengan pajak Bait Allah. Jadi setiap setahun sekali orang-orang Yahudi dari beberapa daerah, beberapa tempat, contohnya dari Galilea, mereka ke Yerusalem ya, karena di Yerusalem ada Bait Allah, mereka harus membawa korban, mempersembahkan untuk merayakan Paskah ya. Nah, mungkin daripada jauh-jauh dari kampung bawa hewan ya. Jadi mereka beli di lingkungan sekitar Bait Allah. Nah, di sana setiap mau Paskah rame, banyak yang dagang. Nah, para pedagang-pedagang ini dipungut pajak oleh para imam yang mengurus Bait Allah ya. Jadi ada penukaran uang. Kita tahu pada zaman itu Yesus, kita baca di Injil, Yesus memporak-porandakan mereka yang berdagang di Bait Allah ya. Karena rumah Bait Allah adalah rumah doa, bukan tempat jualan. Nah, jadi karena apa? Mereka diizinkan oleh para imam-imam itu karena mereka mengambil keuntungan uang mereka dari hasil pajak orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Nah, di antara anggota Sanhedrin maka agama terdapat orang-orang kaya seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Nah, jadi mereka maka agama, mereka kaya juga, saudara. Entah dari mana kekayaan mereka, mungkin dari berdagang itu hewan-hewan kurban yang berkaitan dengan Bait Allah ya, tidak dijelaskan dalam sejarah ini. Nah, mayoritas penduduk Palestina tuh miskin. Mereka adalah para petani, orang yang di pinggir Galilea itu sebagai nelayan, biasanya seniman, dan sebagian kecil pedagang ya. Nah, dalam masyarakat kafir terdiri atas kaum ningrat, kelas menengah, rakyat jelata, dan kaum budak serta penjahat. Jadi ada juga orang-orang yang kafir yang tidak percaya Tuhan pada zaman itu ya, pada zaman Perjanjian Baru. Nah, artinya waktu pemerintahan Kekaisaran Romawi ya, secara ekonomi mereka tidak memberikan kebebasan. Artinya memberikan kebebasan kepada rakyat, baik itu orang Yahudi maupun mereka yang kafir tidak percaya Allah ya, untuk mereka bisa memperoleh kekayaan ya, hasil dari berdagang atau dan lain sebagainya. Itu sebabnya ada kelas kaya, ada menengah, ada miskin. Artinya ada kebebasan untuk memiliki harta benda oleh Kekaisaran Romawi pada zaman itu. Nah,
Pada masa pemerintahan Agustus, kesusastraan di Roma bangkit kembali. Pemerintahan Agustus ini pemerintahan yang ketika dulu dipimpin oleh Julius Caesar, itu pemerintahan Romawi itu bentuknya republik. Ketika Agustus berontak ya melawan penguasa, dia menang, dia sebagai kaisar yang pertama. Jadi Agustus ini sistem kerajaan Romawi menjadi sistem kerajaan kaisar pada zaman pemerintahan Agustus. Nah, di saat pemerintah Agustus, wah ini menjadi zaman kemasan bagi karya puisi Romawi. Orang-orang bebas berekspresi, menulis ya. Seperti misalnya Vergil, Horatius, Ovidius, Seneca, Petronius, Plinius Tua, Quintilianus, Martius, Aticius, Suetonius, dan lain sebagainya. Bagi saudara-saudara yang pencinta sastra pasti mengenal ya nama-nama seperti ini. Jadi mereka punya karya begitu luar biasa. Ini zaman 2000 tahun lalu, bahkan kata-kata bijak yang sampai sekarang masih digunakan orang ya ditulis oleh mereka. Contoh ini Horatius ya, dia menulis kata-kata bijak yang begitu luar biasa. Saudara bisa temukan di website di Mbah Google ya tokoh-tokoh ini, karya-karya mereka. Dan selanjutnya, nah patung-patung, jembatan, saluran air, gedung kesenian, ada tempat permandian ya, raja-raja masih ada sampai sekarang ya. Itu menjadi saksi kehebatan Romawi dalam seni dan arsitektur ya. Saudara bayangkan di gambar kanan itu Triumphal Arch ya, itu pelengkungan kemenangan. Waduh, itu bangunnya batu-batu disusun, dipahat, nanti ada ukiran-ukiran dari batu ya, luar biasa. Itu 2000 tahun yang lalu saudara. Manusia sudah punya daya seni yang tinggi ya. Nah, musik dan seni panggung kurang bermutu karena lebih banyak ditujukan hanya untuk kalangan rakyat jelata. Penuh dengan lawakan badut bersifat kasar dan murahan kayak opera, ada konser. Itu mereka kurang tertarik. Itu itu hiburan hanya untuk rakyat jelata. Tapi secara umum mereka lebih suka pertarungan berdarah antara manusia dan hewan atau antara manusia dan manusia di gedung pertunjukan ya, di Kolosium. Nah, contoh gambar ilustrasi ini seperti bawah, saya ambil dari site google.com. Nah, kita lihat selanjutnya bahasa. Nah, bahasa-bahasa utama yang dipakai pada zaman Perjanjian Baru ada bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Ya, ada 4 bahasa. Bahasa Latin, ini bahasa yang digunakan oleh orang Roma sendiri, Romawi, ya, pemerintah. Bahkan digunakan sebagai bahasa hukum di pengadilan, bahasa kesusastraan Roma. Jadi para sastrawan menulis dengan bahasa Latin. Ya. Nah, bahasa ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari, khususnya di Italia itu sendiri, di Kerajaan Roma, bahkan di Romawi bagian barat. Di Afrika Utara, di Spanyol, Gaul, bahkan Prancis ya, dan Britania, Inggris. Nah, itu bahasa sehari-harinya pakai Latin. Nah, tetapi yang di wilayah kekuasaan Romawi bagian timur itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, ini bahasa kebudayaan yang dikenal oleh semua cendekiawan. Nah, cendekiawan dimanapun mereka menggunakan bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani ini menjadi bahasa waktu itu bahasa internasional ya. Oleh karena Alexander Agung waktu itu berkuasa sebelum Romawi, bahasa ini menjadi bahasa internasional ya. Jadi bahasa Yunani ini merupakan bahasa sampingan mayoritas penduduk Romawi bagian timur ya. Kemungkinan Yesus beserta para murid-muridnya menggunakan bahasa ini ya, bahasa Yunani bila berhubungan dengan orang-orang yang non-Yahudi. Bahasa Aram. Bahasa Aram ini bahasa utamanya orang Palestina. Yesus menggunakan bahasa Aram. Ya, Paulus menggunakan bahasa Aram. Murid-murid menggunakan bahasa Aram. Nah, jadi ada kata-kata Yesus yang ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikutip pakai bahasa Aram. Meskipun tulisan Injil Perjanjian Baru itu kan ditulis pakai bahasa Yunani.
Dari awalnya dari bahasa Yunani. Jadi kata-kata Yesus yang berbahasa Aram diambil. Ya. Contoh, Ephata. Ya, kita temukan kata itu di Markus 7 ayat 34. Kemudian kata Kefas. Nah, ini istilah buat si Petrus ya. Kita temukan dalam Yohanes 1 ayat 42. Kata Eli, Eli sabachthani. Ya, kalau kita merayakan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, kita sering mendengar khotbah ayat yang mengambil ayat ini, Matius 27 46. Eli Eli lama sabachthani. Ini bahasa Aram, Saudara. Ya. Kemudian ada kata Abba, ya Bapa. Ada kata Maranatha, itu bahasa Aram. Nah, bahasa kuno, Ibrani kuno. Ini sangat erat kaitannya dengan bahasa Aram. Tetapi bahasa Ibrani kuno ini tidak lagi digunakan ya pada zaman Yesus. Mereka menggunakan Aram. Bahasa Ibrani kuno digunakan terakhir kali itu pada zaman Nabi Esra. Ya. Waktu itu dia membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, habiskan dia membacakan lagi naskah-naskah Ibrani kuno. Dan pada zaman Yesus, bahasa Ibrani kuno hanya digunakan oleh para rabi. Rabi yang mempelajari dan menggunakannya untuk belajar teologi. Ya, bahasa hari-hari mereka Aram. Ibrani kunonya sendiri sudah jarang, itu hanya digunakan oleh para rabi untuk membelajar teologi. Nah, pada pengumuman yang terpasang pada salib di atas kepala, sana tulis kepala Yesus, tertulis dalam bahasa Aram, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Yohanes memberi kesaksian. Yohanes tulis dalam Yohanes pasal 19 ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kota-kota itu dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Nah, ini gambarnya. Di atas bahasa Ibrani, di tengahnya pakai bahasa Yunani, yang bawah bahasa Latin, Yesus Nazaren. Ya. Nah, sulit saya bacanya. Nah, jadi Perjanjian Baru disebarluaskan sejak awal dalam bahasa Yunani ya, Saudara. Ditulisnya pakai bahasa Yunani. Jadi ada kata-kata Yesus yang bahasa Aram baru diselipkan. Nah, sekarang kita lihat secara ilmu pengetahuan. Bangsa Romawi tidak terlalu berambisi untuk berprestasi dalam ilmu pengetahuan. Mereka puas dengan ilmu-ilmu dasar untuk menghitung luas tanah atau menghitung keuangan. Ya. Hitung-hitungan lah mereka lebih tertarik. Segala peralatan, alat perang, kapal-kapal, semua diciptakan oleh bangsa Yunani. Jadi teknologi dikuasai oleh bangsa Yunani, meskipun zaman dulu masih sederhana. Ilmu ukur, ilmu mekanika, fisika, ilmu perbintangan itu sudah ada sebelum Yesus lahir ya. Ilmu itu sudah ada, Saudara. Bahkan dipakai sampai sekarang. Bumi adalah bulat dan berputar pada porosnya. Itu sudah diketahui oleh ilmuwan Yunani pada abad 4 sebelum Masehi. 400 tahun sebelum ya, Yesus lahir ya. Mereka sudah tahu bahwa bumi itu bulat dan berputar pada porosnya. Trigonometri oleh Hipparchus ya, sudah ada 160 sebelum Masehi. Eratosthenes dari Alexandria menghitung keliling bumi dengan ketetapan yang menakjubkan. Jadi luar biasa, dia menghitung bumi itu nyaris tepat ya. Mungkin errornya, kesalahannya cuma sekian persen. Sangat menakjubkan, kenapa? Masih pakai teknologi sederhana. Tapi sudah bisa, mereka sudah dapat angka keliling bumi itu berapa, ya kan? Wah, luar biasa. Ilmu kedokteran sudah sangat berkembang. Nah, kita tahu salah satu penulis Injil, Lukas, adalah seorang dokter. Ya, ilmu kedokteran sangat berkembang, bahkan sebelum Yesus lahir. Nah, bangsa Ibrani tidak terlalu tertarik pada ilmu pengetahuan teoritis ya. Bagaimana mencari rumus-rumus, mereka nggak tertarik. Mereka hanya tertarik pada tata susila dan kerohanian. Ya. Tapi kalau saat ini, teknologi yang begitu luar biasa, itu orang-orang Yahudi sangat hebat ya. Mereka penemu-penemu yang luar biasa. Meskipun pada awalnya mereka nggak tertarik sama teori. Haleluya.
Nah, pendidikan. Nah, pendidikan seorang anak Romawi pada umumnya diawali oleh paidagogos. Paidagogos itu seorang budak yang ditugaskan memberi pendidikan pertama dan mengantarnya ke sekolah swasta di kotanya. Jadi guru buat anak-anak mereka, orang Romawi, itu adalah budak. Jadi waktu Romawi menjajah ya di wilayah-wilayah atau di negara mana, nah mereka kuasa itu negara. Jadi di negara itu kan ada orang-orang cendekiawan, karena peradaban kan zaman dulu sudah ada sekolah, sudah ada ilmu pengetahuan ya. Jadi orang-orang pintar mereka tawan jadikan budak, suruh mengajari anak-anak mereka. Jadi budak itu bukan hanya mereka yang bekerja kasar di rumah, ya, pembantu rumah tangga atau kerja di ladang, tetapi mereka-mereka yang pintar ya mereka jadi budak. Nah, kurikulum sekolah mencakup pengetahuan praktis, ya, membaca, menulis, berhitung. Ya. Kemudian pendidikan pendidikan Yahudi itu mengikuti pola yang hampir sama dengan pola orang Romawi, kecuali kurikulumnya yang lebih terbatas. Mereka belajar baca, tulis, perjanjian lama, ya di sinagog. Jadi sinagog itu bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat mereka belajar ya, ilmu pengetahuan dan belajar agama. Anak-anak Yahudi mempelajari adat istiadat nenek moyang. Bila mereka ingin melanjutkan pendidikannya, biasanya mereka pergi belajar pada para rabi. Ya, contoh seperti Paulus, dia belajar pada Gamaliel. Ya, dia belajar ilmu agama itu sama gurunya namanya Gamaliel. Ya, nah ini dia mata uang. Ya. Mata uang standar di negara Romawi adalah denarius dan uang emas aureus atau pound. 1 pound adalah 40 denarii. Dalam PB, dalam perjanjian baru, denarius diterjemahkan sebagai dinar. Nah, ini gambarnya. Ya, ditemukan oleh arkeolog. Ini loh gambar mata uang dinar yang di sebelah kanan atas. Jadi ini 1 dinar adalah upah, ya, upah orang bekerja seharian dari pagi sampai sore. Kita ketahui di cerita PB. Denarius. Sistem jalan raya Romawi sangat hebat. Ya, mereka membuat jalan selurus mungkin dengan memotong bukit dan membuat jalan layang untuk menjembati lembah atau sungai. Jadi ya beda, mereka bikin jalan kalau ada bukit dipotong itu bukit, ada lembah diuruk atau dibuat jembatan, ya itu luar biasa. Beda sama kita, kalau di puncak wah ada lembah ya kita belok-belok ya kan. Tapi mereka bikin selurus mungkin. Banyak jalan dibuat menuju Roma, ya ada istilah itu, banyak jalan menuju ke Roma. Betul, waktu saya baca buku sejarah ini, waduh itu jalannya begitu banyak. Kalau saya bacakan, wah saudara bosen dengarnya ya. Artinya bagaimana kerajaan itu membuat akses sebanyak mungkin ya untuk menuju ibu kota Roma. Makanya istilah orang itu banyak jalan menuju Roma. Betul, karena itu memang fakta, banyak jalan menuju Roma. Nah, lalu lintas perdagangan. Nah, biasanya lebih banyak berlangsung di laut daripada di darat. Jadi perdagangan di laut ya. Ya mungkin karena kalau di darat takutnya ada perompak, ada perampok ya, atau karena pada zaman Kaisar banyak juga pemberontak-pemberontak yang negaranya sudah dijajah, tapi mereka kan ingin merdeka ya. Jadi untuk keamanan, alasan keamanan ya mereka menguasai ya lautan itu untuk masuk ke pelabuhan. Jadi perdagangan biasanya lebih banyak berlangsung di laut daripada di darat. Haleluya. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya saudara kasih dalam Tuhan, dan terima kasih sudah menyaksikan cerita saya tentang latar belakang sosial dan ekonomi. Saksikan pada video berikutnya tentang latar belakang keagamaan ya. Ini agama-agama apa saja selain Kristen dan Yahudi pada masa PB. Banyak saudara, banyak agama, banyak kepercayaan. Apalagi di zaman rasul-rasul ya, gereja mula-mula. Nah, jadi jangan lupa tonton ya video saya selanjutnya. Nah, jika saudara
merasa diberkati dengan video ini, dengan cerita saya ini, jangan lupa share dan subscribe video ini ya. Jadi berkat buat orang lain. Ingat, mencintai Yesus itu jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan apapun. See you, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.